Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Adiansyah dari kelas B D3 Elektro dengan NIM 2307027043. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bahan-bahan listrik. Materi sebagai berikut. Pendekatan makroskopis. Pendekatan makroskopis adalah suatu metode atau perspektif dalam memahami suatu fenomena atau sistem dengan melibatkan pengamatan dan analisis pada tingkat yang besar atau luas. Ini melibatkan pengamatan terhadap keseluruhan sistem atau objek, bukan pada tingkat mikroskopis atau partikular. Dalam konteks ilmu pengetahuan, pendekatan makroskopis sering digunakan untuk menganalisis fenomena yang melibatkan banyak elemen atau komponen. Misalnya, dalam fisika, pendekatan makroskopis dapat digunakan untuk memahami sifat-sifat materi pada skala yang besar, seperti sifat-sifat termal suatu benda atau hukum gerak suatu objek. Pendekatan makroskopis memberikan pandangan yang lebih umum dan menyeluruh, memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik suatu sistem tanpa harus memperhatikan detail-detail teori mikroskopis. Teori mikroskopis, terutama dalam konteks fisika dan ilmu material, merujuk pada pendekatan analisis yang memusatkan perhatian pada tingkat mikroskopis atau partikular suatu sistem. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami sifat dan perilaku suatu sistem dengan memperhatikan interaksi antara partikel atau elemen individual yang membentuknya. Dalam fisika, teori mikroskopis dapat diterapkan pada berbagai tingkatan, seperti mekanika statistik untuk sistem banyak partikel dalam termodinamika, atau mekanika kuantum untuk memahami perilaku partikel subatom. Sementara itu, pendekatan fenomenologis menekankan deskripsi dan pemahaman fenomena tanpa memasukkan penjelasan mendalam mengenai aspek-aspek mikroskopis atau fundamental. Dalam teori mikroskopis fenomenologis, fokusnya adalah pada pemodelan dan deskripsi fenomena dengan menggunakan hukum-hukum empiris tanpa harus merinci struktur internal atau dasar mikroskopis dari sistem tersebut. Sebagai contoh, dalam termodinamika fenomenologis, kita dapat menggunakan hukum-hukum seperti hukum gas ideal tanpa perlu memasuki detail perilaku molekul secara spesifik. Penting untuk dicatat bahwa teori mikroskopis dalam fenomenologis tidak saling eksklusif. Seringkali keduanya digunakan bersama-sama untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap terhadap suatu fenomena atau sistem. Domain dalam konteks material dan magnetisme merujuk pada daerah-daerah kecil di dalam bahan yang memiliki moment magnetik sejajar. Ketika sebuah bahan ferromagnetik seperti besi terkena medan magnet, domain-domain ini dapat berubah orientasinya, menyebabkan perubahan sifat magnetik bahan tersebut. Proses ini dikenal sebagai magnetisasi. Kurva histeresis adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara flux magnetik atau induksi magnetik dan medan magnet luar yang diterapkan pada suatu bahan ferromagnetik selama siklus magnetisasi. Kurva ini menunjukkan bagaimana bahan merespon terhadap perubahan medan magnet eksternal dan memberikan informasi tentang sifat magnetik bahan tersebut. Pada kurva histeresis, sumbu X mewakili flux magnetik atau induksi magnetik, sedangkan sumbu Y mewakili medan magnet eksternal. Kurva ini membentuk suatu bentuk tertentu yang menyerupai huruf 8 terbalik. Poin-poin ekstrim di kedua sisi kurva ini disebut sebagai titik koersivitas, dan lebar area di antara kedua cabang kurva tersebut disebut sebagai kekuatan histeresis. Kurva histeresis memberikan informasi tentang tingkat kehilangan energi yang terjadi selama siklus magnetisasi.
bahan ferromagnetik. Area di bawah kurva histeresis mewakili kerugian energi yang diubah menjadi panas selama siklus tersebut. Fenomena ini penting dalam pengaplikasian perangkat magnetik seperti inti transformator dan juga dalam pemahaman sifat-sifat magnetik material ferromagnetik. Bahan magnetik lembut. Bahan magnetik lembut adalah bahan yang dapat dengan mudah mengalami magnetisasi dan demagnetisasi saat terpapar oleh medan magnet eksternal. Bahan ini memiliki fleksibilitas kinetik tinggi dan kurva histeresis yang relatif sempit. Sifat-sifat ini membuatnya cocok untuk aplikasi di mana perubahan magnetisasi yang cepat dan efisien dibutuhkan. Beberapa contoh bahan magnetik lembut termasuk baja lunak, soft iron, nikel, dan panduan baja yang mengandung unsur-unsur tersebut. Bahan-bahan ini sering digunakan dalam pembuatan inti transformator, induktor, dan perangkat elektromagnetik lainnya. Keunggulan bahan magnetik lembut terletak pada kemampuannya untuk dengan mudah mengikuti perubahan medan magnet eksternal, yang membuatnya cocok untuk aplikasi di mana diperlukan respons magnetisasi yang cepat. Namun, bahan ini juga memiliki kelemahan, yaitu rentan terhadap hilangnya magnetisasi seiring berjalannya waktu, sehingga tidak cocok untuk aplikasi penyimpanan magnet, seperti perekam magnetik. Secara umum, pemilihan bahan magnetik tergantung pada kebutuhan spesifik aplikasi dan sifat-sifat bahan tersebut, termasuk kemampuannya untuk menjadi magnetik lembut atau keras. Sangat mempengaruhi kinerja perangkat yang dibuat darinya. Bahan magnet keras. Bahan magnet keras juga dikenal sebagai magnet permanen. Adalah bahan yang dapat mempertahankan magnetisasi secara permanen tanpa perlu terus-menerus terpapar oleh medan magnet eksternal. Sifat ini membuatnya berguna untuk aplikasi di mana diperlukan sumber tegangan magnet yang konstan, seperti dalam pembuatan magnet permanen untuk speaker, motor, dan perangkat elektronik lainnya. Contoh umum bahan magnet keras termasuk magnet dari paduan neodymium iron boron, samarium cobalt, dan beberapa jenis keramik magnet seperti magnet ferit. Sifat-sifat magnetik permanen bahan magnetik keras diperoleh melalui proses pembuatan yang melibatkan pemberian perlakuan khusus, termasuk pemanasan oleh pendedahan terhadap medan magnet eksternal. Selama proses produksi, proses ini mengatur struktur kristal dan orientasi domain magnetik dalam bahan, sehingga menciptakan sifat permanen pada bahan tersebut. Keuntungan bahan magnet keras melibatkan kemampuannya untuk menyediakan medan magnet yang kuat dan stabil dalam jangka waktu yang lama. Namun, mereka juga memiliki kelemahan seperti harga yang relatif tinggi dan kerapuhannya, yang membuat perlakuan hati-hati diperlukan untuk mencegah kerusakan. Teori mikroskopis kuantum mekanis adalah pendekatan untuk memahami perilaku materi dan sistem fisika pada tingkat partikel subatom, seperti elektron dan foton, menggunakan prinsip-prinsip mekanika kuantum. Teori ini melibatkan prinsip dasar mekanika kuantum, seperti superposisi, interferensi, dan keterbatasan ketidakpastian. Dalam konteks ini, ketika kita berbicara tentang teori mikroskopis kuantum mekanis, kita sering mengacu pada penggunaan persamaan gelombang Schrödinger untuk menggambarkan evolusi waktu fungsi gelombang partikel. Fungsi gelombang ini memberikan probabilitas distribusi di mana partikel dapat ditemukan. Beberapa konsep kunci dalam teori mikroskopis kuantum mekanis melibatkan 1. Superposisi. Partikel dapat berada dalam keadaan superposisi, artinya mereka dapat ada dalam beberapa keadaan sekaligus.
2. Interferensi kuantum. Seperti gelombang, partikel kuantum dapat mengalami interferensi yang menciptakan pola distribusi probabilitas yang khas. 3. Prinsip ketidakpastian. Dinyatakan oleh prinsip ketidakpastian Heisenberg bahwa kita tidak dapat secara simultan menentukan posisi dan momentum partikel dengan tepat. 4. Tunneling kuantum. Partikel kuantum dapat menembus hambatan energi yang klasiknya tidak bisa dilewati. Fenomena yang disebut sebagai efek tunneling kuantum. Teori mikroskopis kuantum mekanis memberikan dasar untuk memahami perilaku partikel subatom dan menjelaskan banyak fenomena fisika dalam tingkat dasar. Ini sangat relevan dalam pemahaman sifat elektron dalam atom, spektroskopi, dan banyak aspek ilmu material dalam fisika terkini. Resonansi magnetis merujuk pada fenomena yang terjadi ketika inti atom dalam suatu bahan terpapar oleh medan magnet eksternal dan merespon dengan memancarkan atau menyerap energi pada frekuensi tertentu. Resonansi magnetis paling sering terkait dengan resonansi magnetik inti, Nuclear Magnetic Resonance NMR, dan resonansi magnetik inti terkonsentrasi, Magnetic Resonance Imaging MRI. 1. Nuclear Magnetic Resonance NMR. Dalam NMR, inti atom biasanya inti hidrogen dalam suatu molekul ditempatkan dalam medan magnet eksternal dan dipaparkan oleh gelombang radiofrekuensi. Inti-inti tersebut kemudian merespon dengan memancarkan sinyal radiofrekuensi yang dapat direkam dan dianalisis. Informasi ini dapat memberikan wawasan tentang struktur molekuler, dinamika molekuler, dan lingkungan kimia atom tersebut. 2. Magnetic Resonance Imaging (MRI). Dalam MRI, resonansi magnetik digunakan untuk menciptakan gambar tubuh manusia atau objek lainnya. Inti-inti atom di dalam tubuh, khususnya inti hidrogen dalam air, dipaparkan oleh medan magnet eksternal dan gelombang radiofrekuensi. Mereka kemudian melepaskan energi saat kembali ke keadaan awal, dan sinyal ini digunakan untuk membuat gambar potongan-potongan tubuh. Resonansi magnetik memanfaatkan prinsip-prinsip mekanika kuantum dan sifat magnetis inti atom untuk memberikan informasi yang sangat berguna dalam bidang medis, kimia, dan juga fisika. Keberhasilan aplikasi seperti MRI telah memberikan kontribusi besar dalam diagnosis medis dan pemahaman struktur molekuler. Berikut adalah beberapa aplikasi dari resonansi magnetis, khususnya dalam konteks Nuclear Magnetic Resonance NMR dan Magnetic Resonance Imaging MRI. 1. Diagnostis medis MRI. Salah satu aplikasi terutama resonansi magnetis adalah dalam bidang medis, terutama MRI. MRI digunakan untuk menciptakan gambar berlapis-lapis organ dan struktur tubuh manusia tanpa memerlukan radiasi ionisasi seperti sinar X. Ini sangat berharga dalam diagnosis penyakit, pencitraan otak, penyelidikan cedera, dan pemantauan respon terhadap pengobatan. Kimia dan struktur molekuler MNR. Dalam kimia, NMR digunakan untuk menentukan struktur molekuler senyawa kimia. Teknik ini membantu peneliti dalam mengidentifikasi senyawa organik, memahami struktur dan fungsi molekuler, serta memonitor reaksi kimia dalam waktu nyata. 3. Penelitian material NMR. NMR juga diterapkan dalam penelitian material untuk memahami sifat-sifat materi, termasuk keadaan fasa, komposisi, dan interaksi molekuler dalam berbagai jenis bahan. 4. Pengembangan obat NMR. Dalam industri farmasi, NMR digunakan untuk karakterisasi struktur senyawa-senyawa obat potensial. Ini membuat penelitian memahami interaksi antara molekul-molekul obat dan target biologis, mempercepat pengembangan obat baru. 5. Pertanian dan pangan NMR.
NMR dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur komponen-komponen kimia dalam sampai pertanian dan pangan, membantu dalam pengendalian kualitas dan keamanan pangan. 6. Pemantauan proses industri NMR. Dalam industri, NMR dapat digunakan untuk pemantauan proses produksi, termasuk pemantauan reaksi kimia dan kontrol kualitas bahan baku. Aplikasi resonansi magnetis ini menunjukkan seberapa luas dan bermanfaatnya teknologi ini di berbagai bidang, dari dunia medis hingga penelitian dan industri. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.